Sejak ribuan tahun, manusia percaya bahwa di bumi ada tempat-tempat aneh. Lokasi di mana hukum fisika seolah lemah, di mana dunia kita bersentuhan dengan dunia lain. Dalam Islam, dunia tidak hanya satu. Ada dunia manusia, dunia jin, alam malaikat, alam barzakh, dan langit tujuh. Al-Quran menyebut adanya Asma'a Asam, pintu-pintu langit. Pada malam Isra Miraj, setiap langit punya gerbang, dan setiap gerbang dijaga malaikat. Jika langit punya gerbang, apa bumi juga punya titik yang menghubungkan dimensi? Beberapa tempat di bumi seringkali dianggap sebagai portal. Sebut saja segitiga Bermuda, tempat hilangnya banyak kapal dan pesawat secara misterius. Beberapa ilmuwan mengusulkan teori lubang gravitasi lokal. Sementara beberapa spiritualis menyebutnya portal ke dimensi lain. Lalu ada Hajar Aswad di Ka'bah. Dalam hadis sahih, Hajar Aswad disebut turun dari surga. Para ulama menyebutnya sebagai jejak dunia langit di dunia bumi. Sebuah koneksi nyata antara alam kita dan alam yang lebih tinggi. Bagaimana dengan tempat-tempat terpencil? Pulau Socotra di Yaman, dengan pohon darah naga dan formasi batunya yang surreal, sering disebut sebagai planet lain yang terjebak di bumi. Beberapa legenda Arab kuno bahkan percaya ia adalah pintu antara dunia manusia dan jin. Atau yang lebih mistis lagi, Jabal Kaf, gunung gaib yang disebut dalam literatur kuno Islam dan Persia, yang konon mengelilingi seluruh dunia. Beberapa menafsirkannya sebagai gunung elektromagnetik raksasa di kutub utara yang gambarnya seolah hilang dari peta modern. Lantas, apakah portal-portal ini benar-benar ada? Menurut pandangan Islam, dalam surat Al-A'raf ayat 27, Allah berfirman, sesungguhnya ia, yaitu setan dan kaumnya, dari kalangan jin, melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Ayat ini secara jelas menunjukkan bahwa dunia kita ini berjalan berlapis, berdekatan, tapi biasanya tidak bersentuhan secara langsung. Ada hadis juga yang menceritakan tentang jin yang mencoba naik ke langit untuk mencuri berita, lalu mereka dilempar dengan meteor oleh para malaikat. Ini mengisyaratkan adanya batasan yang sangat jelas antara alam kita dan alam gaib. Namun, dalam banyak riwayat disebutkan, ada titik-titik tertentu di mana selubung alam gaib terasa lebih tipis. Biasanya, tempat-tempat ini adalah lokasi bekas ibadah yang khusyuk, lokasi bekas kemaksiatan besar, atau lokasi-lokasi terpencil yang sama sekali tak dihuni oleh manusia. Menariknya, sains modern pun punya hipotesisnya sendiri. Fisikawan seperti Lisa Randall dan Michio Kaku memperkenalkan konsep brain world, yaitu lapisan-lapisan realitas atau dimensi yang saling berdekatan, terpisah hanya oleh jarak yang sangat kecil. Secara teori, jika ada getaran atau resonansi frekuensi yang tepat, atau anomali medan magnet yang kuat, mungkinkah lapisan-lapisan ini bisa bersentuhan? Faktanya, beberapa titik di bumi memang punya medan elektromagnetik abnormal. Fenomena ini bisa membuat kompas menjadi kacau, hewan-hewan bermigrasi dengan bingung, bahkan memicu halusinasi visual pada manusia. Apakah ini bukti adanya portal, atau hanya fenomena alam ekstrem yang belum sepenuhnya kita pahami? Pada akhirnya, alam lain itu nyata. Islam dengan tegas menegaskan keberadaan jin, malaikat, dan alam barzakh. Namun, apakah ada gerbang fisik yang bisa kita lihat dan lewati? Mungkin tidak seperti di film-film. Jika memang ada, maka gerbang itu bukanlah sembarang tempat yang bisa ditemukan di peta, melainkan titik di mana Allah, dengan kehendak Nia, mengizinkan dunia-dunia itu untuk saling bersentuhan sejenak. Dan ingat, dunia gaib bukanlah untuk dicari-cari, tapi untuk kita imani dan kita hormati batasannya. Episode berikutnya, kita akan membahas lebih dalam jin. Siapakah mereka sebenarnya? Dari api atau energi? Jangan lupa like dan subscribe, supaya perjalanan menakjubkan ini terus berlanjut. Terima kasih. Terima kasih.